beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kedua kalinya selawat atau salam berkata terlimpahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua yang tidak pernah ketemu dengan beliau ini tetap diakui sebagai umatnya dan nanti mendapat syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para kiai, bapak ibu sekalian, para guru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, karena ini agendanya halal bihalal, maka pertama yang saya sampaikan adalah secara pribadi dan mewakili kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, apabila selama ini di dalam kami memberikan pelayanan kepada keluarga besar RA dan Madrasah di Tulungagung ada yang kurang berkenan, ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke? Sekurang ya? Matur nuwun. Karena kalau tidak dimaafkan maka katanya para kiai itu kan dosa sesama manusia tidak akan dimaafkan oleh Allah kalau belum dimaafkan oleh sesama manusia itu sendiri. Jadi hablum minannasnya harus diselesaikan baru hablum minallah. Kalau sudah dimaafkan maka posisinya sudah kosong-kosong. Jadi kita benar-benar kembali fitrah, Idul Fitri sebagaimana hari raya kita. Kalau sekalian, ini halal bihalal ini sesungguhnya kan budaya asli Indonesia. Kalau jenengan ke Saudi sana, baik di Mekah maupun Madinah, maka tradisi halal bihalal tidak ada. Jangan tanya aja kepada orang-orang yang pernah umroh di bulan Ramadan dan sholat Id di sana, ada nggak kegiatan halal bihalal seperti dilaksanakan? Tidak ada. Jadi meskipun halal bihalal itu bahasa Arab, tapi di Arabnya sendiri tidak ada halal bihalal. Jadi ini murni khas Indonesia. Ini adalah budaya tradisi yang dirintis oleh para pendahulu kita, ambil khusus oleh Bung Karno dan Yai Wahab Hasbullah. Halal bihalal jadi murni dari Indonesia. Sebagai budaya tradisi yang bagus, tentunya menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga dan melestarikannya. Kita punya kaidah al-muhafadzatu al-qadimi sholih. Jadi budaya tradisi yang bagus ini mari tetap kita lestarikan, kita perjaga, kita pelihara. Sambil nanti ketika ada inovasi-inovasi yang lain, kita akan menyempurnakan karena kita masih berurusan akan menjaga tadi adalah wal-akhdhu bil jadid bil aslah. Para sekalian, setelah kita semua melaksanakan ibadah puasa di Ramadan, tentunya kita semua tahu bahwa sesungguhnya di dalam ayat yang populer dibaca ketika awal-awal Ramadan itu kan, ayat itu kan punya tingkat popularitas sendiri-sendiri gitu. Jadi ketika awal Ramadan, ayat yang populer apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nuzulul Quran yang populer Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pas Lailatul Qadar yang populer inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Hal bihalal sepertinya populer adalah ayat wasari'u ila maghfiratin ayat. Ini kan tingkat populer sendiri-sendiri. Jadi ketika kita mohon maaf di Ramadan kemarin diingatkan dengan ayat yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, itu kan tujuannya adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu biasa disampaikan ketika ayat yang terakhir wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi orang bertakwa itu pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Gemar berinfak baik dikala senang maupun susah, baik dikala lapang maupun sedang sempit, itu kita senang berinfak. Bagi jenengan para guru yang sudah dapat TPP katakanlah, baik ketika TPP-nya sudah cair maupun ketika TPP belum cair, ya tetap gemar berinfak. Baik yang sudah sertifikasi maupun yang belum, ya tetap gemar berinfak. Bagi yang belum mendapatkan CFD maupun yang sudah mendapatkan CFD, ya tetap gemar berinfak. Ini tandanya orang yang bertakwa pertama. Jadi yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra.
Yang kedua wal kazimin al ghaidha, bisa mengendalikan emosi. Kalau kemarin ketika ngajar itu gampang muring-muringan begitu ya, maka setelah Ramadan harusnya sudah tidak lagi, karena kita sudah dilatih ketika Ramadan kemarin, sehingga kita bisa masuk ke orang-orang yang al kazimin al ghaidha, bisa mengendalikan emosi kita. Yang keempat, yang berikutnya yang ketiga adalah wal afina anin nas, menjadi orang yang pemaaf, gampang memaafkan kesalahan orang lain dan gampang meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Ini yang susah ya. Ternyata meminta maaf dan memaafkan itu susah, nggak gampang. Nah, di antara kita mungkin masih ada yang suka mendendam, dendam. Ya, ada dendam nggak mau, tapi enggak, saya nggak dendam, cuma saya masih ingat dengan apa yang diperbuat saya beberapa waktu yang lalu. Dua yang itu juga dendam. Sekarang kita menginginkan ketika kita sudah melaksanakan agenda puasa seperti ini, maka kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Ketika kita berbuat kesalahan, berikutnya masih ya kita langsung memohon maaf pada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar, taubat. Jadi ketika berbuat kesalahan, tidak fa'alu fahisyatan, atau dzalamu anfusahum, zakarullah, segera ingat pada Allah, wastaghfiru, memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya. Kalau sekalian, kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, tentunya diharapkan untuk selalu meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan profesionalisme kita. Karena ngapunten, zaman semakin berkembang. Kita sekarang hidup di zaman revolusi industri 4.0, ya, di mana segala hal itu sudah tersambung, terhubung dengan dunia maya, internet. Ya. Siapapun bisa terkoneksi dengan dunia maya, termasuk putra-putri kita, anak didik kita. Karena itu sekalian, di dalam pembelajaran pun kita harus akomodatif. Kita harus mengajarkan juga pada anak kita bagaimana menggunakan perangkat IT dengan sangat bijak dan cerdas. Kita jangan sampai ketika akhirnya dunia begitu terbuka bagi kita, masuk anak-anak, malah justru bukan hal-hal positif yang didapatkan, tetapi malah hal-hal negatif yang mereka lihat dan mereka saksikan di HP-nya masing-masing. Kita tidak bisa lepas dari dunia itu, karena kita memang sudah berada di zaman ini. Menjadi kewajiban kita untuk mengajarkan anak-anak bagaimana menggunakan teknologi itu sebaik mungkin. Itu tidak mungkin tidak mengajarkan, karena saya jangan pernah mengatakan alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Ajari anak kalian dengan ilmu, dengan pengetahuan yang dibutuhkan di masanya, karena mereka tidak diciptakan di zaman kita dulu terlahir. Jadi seperti itu. Makanya kalau sekarang zamannya seperti ya sudah, materi yang kita sampaikan anak-anak adalah materi yang memang dibutuhkan di zaman ini. Terlebih ketika sekarang nanti kita akan memasuki kurikulum baru, kurikulum merdeka itu, maka sesungguhnya itu nanti kewenangan kita masing-masing untuk menentukan isi dari pelajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak. Pemerintah hanya menyiapkan kerangka kurikulumnya, isinya itu terserah para guru di satuan pendidikan masing-masing. Katakanlah pelajaran tidak akhlak, monggo saja ketika kita ingin mengajar akhlak, nanti mungkin rujukannya adalah kitab ta'lim ta'lim. Anak-anak diajarkanlah yang nadoman ala-ala sampai terakhir itu. Namun pengalaman saya pribadi ketika dulu sekolah di MI itu kan diajarkan ala-ala itu, ala-ala karena ilma illa bisitan itu sampai sekarang masih hafal. Tetapi kalau tidak diajarkan dengan nadoman lagu-lagu itu sepertinya susah menghafalkan. Termasuk tajwidnya diajarkan dengan nadoman, tauhidnya dengan abda'u bismillah dan seterusnya, itu diajarkan saja nggak apa-apa. Di kerangka kurikulumnya sudah perlu pemerintah, tapi substansi pelajaran yang kita sampaikan nanti kita ambilkan dari referensi-referensi yang khas murni yang kita pelajari selama ini, dan itu tidak masalah. Kurikulum itu tidak ada kurikulum yang berbeda, terserah nanti satuan pendidikan akan menggunakan seperti apa kerangka kurikulum seperti pemerintah. Bapak sekalian, berikutnya ngapunten, saya tadi datangnya terlambat, dan ini juga mengakhirinya juga harus segera. Karena ngapunten, sekali lagi ngapunten, kita sedang melakukan kegiatan manasik haji. Jadi jamaah haji Kabupaten Tulungagung itu nanti insya Allah akan diberangkatkan tanggal 9 Juni. Dan mulai hari ini
itu ada agenda manasik. Saya kebetulan dapat jadwal ngisi di 2 kecamatan. Sebetulnya dulu ketika Ramadan, Bu Yai sudah pesen, Pak, tanggal 25 Mei nanti tolong dikosongkan jadwal. Jangan ada kegiatan apapun, karena akan diundang di Ngantru. Ada hal-hal yang mengumpulkan 3 kecamatan. Sudah saya tinggali Pak jadwal saya, hari ini kosong ada kegiatan. Hanya ke sini saja. Cuma karena ada agenda manasik haji, ini agenda nasional, maka ngapunten akhirnya saya dijadwal oleh Pak Kasih Haji itu ngisi materi di 2 tempat, di Kecamatan Kedungwaru sama di Kecamatan Tulungagung. Jadwalnya yang pertama Kedungwaru mulai jam 8 sampai jam 10, di Tulungagung jam 10 sampai jam 12. Tadi saya baru selesai ngisi di Kedungwaru itu sampai jam 10 baru mulai di sini. Ini sudah jam setengah 11. Pak Kepala KUA Tulungagung sudah WA saya, Pak, sudah ditemu jamaah di Masjid Al-Munawwar. Seandainya ngapunten iki wonten ilmu sangat pecah awak ngoten kalau nyuwun ilmu ini. Biar saya bisa tetap di sini juga bisa ngisi materi di Masjid Al-Munawwar. Jadi sekalian ngapunten saya tidak bisa hadir di tempat ini mulai awal sampai akhir dengan semua, karena sekali lagi saya harus isi materi manasik di Masjid Al-Munawwar, sudah ditunggu oleh jamaah haji yang sekarang sedang di sana. Pemerintah Indonesia upayanya untuk menjalankan haji luar biasa sekalian. Pemerintah Saudi ketika kemarin 2 tahun, di tahun 2020 dan 2021 tidak memberikan kuota haji untuk jamaah haji dari luar Saudi, tahun 2002 ini dibuka. Ada peluang untuk jamaah haji dari luar Saudi menunaikan ibadah haji. Dan luar biasanya jamaah haji dari Indonesia itu mendapatkan kuota terbesar sak dunyo. Di kuota terbesar jamaah haji yang masuk ke Saudi itu terbesar dari Indonesia, sebesar 100.051 orang. Berikutnya baru disusul Pakistan dan India dan sebagainya. Jadi luar biasa, upaya pemerintah luar biasa. Setelah Indonesia mendapatkan kuota 100.051 orang, dipecah-pecah untuk seluruh provinsi Indonesia, Jawa Timur itu mendapatkan kuota 16.048 jamaah. Dan ini terbesar kedua di Jawa Timur. Tulungagung itu mendapatkan kuota insya Allah 400 orang. 400 orang yang insya Allah nanti akan diberangkatkan ke asrama di Surabaya tanggal 9 Juli. Banyak rangkaian kegiatan harus dilalui jamaah, termasuk ngapunten kita sampaikan ke jamaah karena 3 hari sebelum ke asrama itu harus tes PCR, tes PCR, ya. Bahasa Inggrisnya kan tes PCR. Ya. Maka saya sampaikan ke jamaah, tolong Bapak sekalian, jenengan kalau ingin mengadakan kegiatan tasyakuran haji, itu laksanakan 1 minggu sebelum keberangkatan. Jenengan ketika di sini ada jamaah haji mau berangkat, kok rumahnya tertutup, jangan dimarahi, jangan dijadikan bahan omongan. Karena memang itu menurut saran dari kami. Seminggu sebelum keberangkatan, kalau bisa sudah tidak menerima tamu. Kenapa? Karena 3 kali 24 jam sebelum ke asrama haji harus tes PCR dan hasilnya harus negatif. Kalau positif tidak bisa berangkat. Kasihan. Sudah nunggu 2 tahun kemarin nggak berangkat, kemudian sekarang gara-gara terima tamu yang kita tidak tahu tamu itu apakah sehat atau membawa virus dan sebagainya, akhirnya yang mau berangkat jemaah itu terpapar sakit. Meskipun bukan COVID, pilek saja batuk itu kalau di PCR biasanya positif. Itu kan ya. Makanya kasihan nanti jemaah haji. Jenengan yang punya tetangga, saudara kami mau berangkat haji, mohon dimaklumi ketika ada jamaah yang mau berangkat tetapi pintu rumahnya tertutup gitu. Itu bukan nggak mau ditamuni, tetapi sekali lagi mempersiapkan keberangkatan haji ke tanah suci. Dimohon seperti itu sekalian dan mohon doanya mudah-mudahan 400 orang jamaah haji Kabupaten Tulungagung yang insya Allah nanti akan diberangkatkan tanggal 9 Juni. Maka kita doakan mudah-mudahan mereka semua mulai perjalanan sampai kembali diberi keselamatan, kesehatan, dan pulang dengan hasil yang mabrur. Amin.
Namun tidak balik para kiai bapak sekalian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tidak bermaksud untuk ngapun dan tidak menghargai yang sudah bersusah payah untuk hadir dan mengadakan kegiatan ini, tapi sekali lagi karena memang ada agenda yang tidak bisa ditunda kegiatannya, yaitu kegiatan manasik haji di Kecamatan Tulungagung. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.